Halo guys, bertemu dengan aku lagi Robert Adrian. Kali ini iPhone mengeluarkan smartphone terbaru mereka, yaitu iPhone SE 2020. iPhone SE generasi kedua ini mirip sekali dengan desain iPhone 8. Sekilas dari semua memang benar-benar mirip sekali ya. Dan dari segi kameranya pun, megapikselnya pun, dan spesifikasi lainnya pun terlihat cukup mirip menurutku. Tapi ada yang membedakan dari kedua iPhone ini, yaitu prosesornya dan sensor lensanya. Yang ngomong-ngomong, sensor lensanya ini sudah menggunakan sensor milik iPhone 11 ya. Oke, yang pertama adalah bodi. Bodi dari iPhone SE ini terbilang cukup ringan ya, dikarenakan memiliki bobot 148 gram saja. Sedangkan untuk dimensi dari iPhone SE generasi kedua ini memiliki panjang 138,4 dan lebarnya 67,3 dan tebal 7,3 mm. Dengan dimensi segitu, iPhone SE ini terbilang cukup compact di tangan, dan bahan pembuatan iPhone SE ini pun terbuat dari aluminium frame dengan dilapisi kaca, yang juga tentunya di bagian depan dan belakangnya ya. Dan bodi ini juga diklaim memiliki IP rating 67 dengan tahan cipratan selama 30 menit saja ya. Oke, yang kedua adalah display. Display iPhone SE ini memiliki LCD IPS saja. Namun LCD IPS milik iPhone ini berbeda dari yang lain karena terbilang cukup bagus dari segi kualitasnya dan menggunakan lapisan retina. Lapisan retina ini memiliki fungsi yaitu membuat warna lebih oke serta melindungi mata dari radiasi layar. Oke, yang layar iPhone SE ini memiliki sebesar 4,7 inci. Namun justru layar yang segini saja yang membuat enak digenggam di tangan ya. Resolusi dari iPhone SE ini hanya HD plus saja, yaitu 250 x 1334 pixel dan masih menerapkan rasio lama yaitu 16:9. Proteksi layar iPhone ini menggunakan kaca yang dilapisi ion serta lapisan leopobik. Saya belum tahu tentang teknologi ini, cuman banyak yang mengatakan bahwa itu adalah teknologi yang bagus untuk bagian layar. Platform OS dari iPhone SE ini sudah menggunakan iOS 13 dan dipadu dengan prosesor Apple Bionic 13 dengan fabrikasi 7 plus nanometer, serta CPU yang menggunakan Hexa-core dan GPU menggunakan Apple Core 4 core saja ya. Tetapi hasil perpaduan ini yang membuat iPhone SE ini menjadi lebih optimal lagi dan lebih oke. Yang berikutnya adalah memori. Memori dari iPhone SE ini memiliki beberapa varian saja. Yang dimaksud di sini adalah varian internalnya. Namun untuk RAM hanya ada satu varian saja, yaitu RAM 3GB saja. Oke, internalnya ada yang memiliki 64GB, 128GB, dan 256GB. Dan yang membedakan antara Android dengan iPhone adalah jenis penyimpanannya, mana Android hanya menggunakan UFS storage yang layaknya HDD atau HDD biasa, dan untuk iPhone menggunakan NVMe atau SSD. Jadi kalau pengguna Android banyak yang mengeluh karena Android sering nge-lag atau sering lemot yang udah lama digunakan, khususnya untuk handphone yang mid-range ya, dan handphone kelas bawah, dari jenis penyimpanannya saja sudah berbeda. Jadi jangan banyak mengeluh masalah itu, dan jangan banyak yang mengeluh bahwa iPhone kenapa mahal ya, mungkin bisa jadi karena penyimpanannya juga. Oke, berikutnya kamera. Kamera dari iPhone SE ini bagian belakang memiliki resolusi sebesar 12 megapiksel dan sudah didukung dengan teknologi OIS atau Optical Image Stabilization. Dan untuk perekaman, kamera belakang dari iPhone SE ini sudah bisa mencapai 4K dengan frame rate 60 frame per second. Kemudian untuk kamera depan memiliki resolusi hanya 7 megapiksel saja. Dengan perekaman maksimal dan mentoknya adalah 1080 pixel atau Full HD dengan frame rate-nya 30 frame per second saja ya. Berikutnya adalah sound. Sound dari iPhone SE ini sudah memiliki speaker stereo, yang berarti sudah memiliki dual speaker dan memiliki suara yang lebih mantap dari iPhone sebelumnya. Dan sayangnya untuk jack audio ditiadakan untuk iPhone SE ini, mengingat untuk adalah handphone zaman sekarang sudah tidak ada jack audio, hanya sedikit yang memiliki jack audio. Oke, berikutnya adalah fingerprint. Fingerprint dari iPhone SE ini juga terbilang cukup lama dari selama iPhone hadir di Indonesia, yaitu menggunakan fingerprint di luar dan di bagian depan agar lebih gampang untuk membuka kunci dan mengakses suatu data dan membuka aplikasi yang terdapat di pada iPhone. Berikutnya adalah baterai. Baterai dari iPhone SE ini memiliki kapasitas hanya 1821 mAh dan dipadukan dengan fast charging 18 watt, dan juga sudah ada teknologi wireless charging, yang mana adalah wireless charging ini hanya 7,5 watt saja. Memang dengan baterai sekecil itu 1821 mAh terasa sedikit banget dan bisa dibilang kemungkinan akan boros. Saya tidak tahu pada eksperimen baterai tersebut. Oke, untuk pilihan warna dari iPhone SE ini memiliki 3 varian saja, yaitu berwarna merah, hitam, dan putih, atau dalam bahasa Inggrisnya ada memiliki varian red, black, and white. Harga dari iPhone SE ini cukup bervariasi mulai dari 64GB dengan
$399 Amerika, dengan jika dirupiahkan adalah 6,2 juta. Lalu untuk 128 GB memiliki harga $449 atau dengan dirupiahkan 7 juta saja. Sedangkan varian yang terakhir yaitu 256 GB yaitu $549 jika dirupiahkan adalah 8,6 juta. Ini adalah harga di Amerika. Sedangkan untuk versi Singapura harganya cukup terbilang cukup lebih jauh dari ketimbang di Amerika. Saya akan sebutkan beberapa harga dari di Singapura, yaitu varian 64 GB memiliki harga $649 atau disama dengan 7,1 juta. Lalu 128 GB memiliki harga $719 atau 7,9 juta. Sedangkan varian yang terakhir adalah 256 GB dengan harga $889 atau 9,8 juta. Ya, menurutku ini memang cukup lonjakan yang sangat jauh dari harga versi Amerika dengan harga versi di Singapura. Karena mungkin juga dikenakan biaya cukai atau pajaknya. Menurutku pribadi adalah iPhone SE ini sangat-sangat worth it bagi kalian yang ingin memiliki device Apple dengan harga terjangkau dan murah. Dikarenakan harga yang terbilang cukup murah, prosesornya yang ngebut meskipun secara spesifikasi mirip dengan iPhone 8, tetapi setelah aku rangkum dari beberapa fitur yang membedakan antara lain dari prosesor, sensor lensanya yang sudah menggunakan sensor milik iPhone 11 dan fitur fast charging 18W, sedangkan di iPhone 8 hanya 10W saja. Dari semua yang tadi aku sebutkan adalah pembedanya. Oke, sekian video news dari iPhone SE 2020. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar semakin berkembang, dan jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka. Dan jika kalian tidak suka dengan video ini, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum paham tentang video ini, kalian bisa putar ulang video ini hingga kalian paham dan kalian mengerti. Aku Robert Adrian, bye. Ngomong-ngomong bagus loh iPhone.